Shalom sahabat jalan yang lurus, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun sahabat berada. Saya berharap dan berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Sahabat yang terkasih, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan dan menyimak suatu diskusi atau debat yang sangat menarik untuk kita saksikan bersama-sama, di mana di dalam debat tersebut ada Ibu Sofiatul Al-Hayat dan bersama dengan teman-teman apologet Kristen yang lainnya, dan pastinya lawan debat mereka yaitu orang-orang di luar kekristenan, dan kita akan melihat mereka membahas tema yang akan diangkat yang akan menjadi bahan perdebatan mereka. Bahkan kita akan melihat juga dan menyaksikan bagaimana mereka membawakan setiap data-data dan juga mempertahankan setiap argumen-argumen yang mereka ungkapkan. Dan pastinya setiap data-data yang dibawakan tersebut harus bisa dibuktikan kebenarannya. Dan lagi-lagi kita akan melihat respon atau reaksi dari orang atau seseorang yang ketika data atau argumen mereka bisa dipatahkan atau dibantah, biasanya mereka lebih banyak emosi, marah, seakan-akan tidak menerima, bahkan kadang bisa juga menghujat. Hal ini yang seharusnya tidak ada di dalam debat, karena kita mau debat ini boleh berlangsung dengan baik, serius, tapi bermanfaat supaya bisa mengedukasi banyak orang yang menonton. Maka dari itu tanpa berlama-lama langsung saja kita simak diskusi atau debatnya. Tuhan Yesus memberkati. Ustaz Ajam mengatakan itu diketahui Muhammad bukan dari dirinya, tetapi dari Jibril. Senang saya malahan. Nah, sekarang harus kita gunakan standar yang sama. Karena apa? Karena pernah ada dalam satu hadis bagaimana Muhammad mengatakan sesuatu kepada para petani kurma, dan ketika perkataannya itu dituruti, mereka gagal panen. Ketika gagal panen, Muhammad mengatakan bahwa itu hanya pendapat pribadi. Nah, berarti kalau kita mau pakai standar yang sama, semua perkataan Muhammad yang tidak ada keterangan. Loh, gimana sih? Iya, oke, lanjut. Karena kan Muhammad mengatakan begini di penutupnya, apa yang kukatakan kalau dari Allah maka itu harus kalian turuti. Sedangkan yang kukatakan bukan dari Allah itu pendapat pribadi. Kan gitu. Nah, berarti sekarang itu berlaku kepada semua perkataan Muhammad. Nah, pertanyaannya adalah di lain-lain hadis yang Muhammad ngomong tidak ada di situ dari Allah atau dari Jibril, bisakah Anda simpulkan bahwa itu pendapat pribadi Muhammad? Silakan. Jadi semua hadis itu, kalau disebut hadis itu, Bang Edis, itu semua wahyu. Yang saya katakan kesalahan dalam berijtihad ini disepakati ulama. Memang ada dua itu. Yang pertama terkait dengan tawanan. Hadis itu wahyu. Ya terserah. Lagi. Ya Allah. Itu perintah Jadi Nabi Muhammad ngarang sendiri itu hadis. Ini bahaya ini orang ini. Hadis itu apa, Bang? Hadis itu sebuah kabar dari Nabi Muhammad SAW. Apakah dia ngarang sendiri? Arti hadis itu wahyu atau ngarang sendiri? Hadasa yuhadisu. Apa itu artinya? Ya, itu ngarang sendiri. Berita. Berita dari mana berita? Perkataan. Hadasa yuhadisu. Seorang bisa pakai kamu. Iya, bisa diterjemahkan berita. Naba juga berita, khobar juga kabar, bisa juga begitu. Jangan mau menggiring orang dalam pemahaman seperti ini. Kita tangkap substansinya, bro. Mana substansinya? Dia nggak dapat substansinya. Dia ini ngejelekin Anda tidak dapat substansinya. Anda tidak dapat substansinya. Anda tidak dapat substansinya. Dia ini ngaku Islam, menjelekkan Bang Zuma, ya, menjelekkan Bang Zuma di room Kristen. Dia ngakunya Islam, sama hadis gak tahu. Wahyu katanya. Kok saya ngakak ini sama azab ini. Berarti Nabi Muhammad ngomong sendiri. Itu wahyu apa Nabi Muhammad ngomong sendiri? Hadis. Iya, Nabi Muhammad itu ngomong sendiri. Hadasana Abu Dawud. Itu apa itu? Iya, itu Nabi Muhammad ngomong sendiri berarti kalau hadisnya. Dia karang sendiri. Anda yang offside. Ini merusak ini. Coba di mana Tuhan Anda? Bang Edis tanya dia, Bang Edis, di mana Tuhanmu? Dan dia bingung itu. Itu aja Bang Edis. Saya tantang semua Kristen debat sama saya pakai hadis Syiah. Pakai saya sudut Al-Hulaini. Ayo. Berani enggak? Kalau kita berposisi berarti Syiah udah mesra nih. Berarti Syiah udah mesra sama Sunni nih. Salam toleransi aja lah Bang kalau gitu. Ini Ustaz Azam bukan Sunni. Sunni tidak berpikiran hadis itu wahyu. Hadis itu perkataan yang disampaikan melewati jalur-jalur sanad sampai Rasulullah, ya. Tadi dia bilang
hadis itu wahyu loh. Ini kacau. Jadi, udah menjelekkan Nabi Muhammad Zuma, ngarang sendiri. offset, kartu merah Wah, kau ini Ustaz Azam. kita berdua salam toleransi aja lah. Nggak dapat kita kalau Oke, gini aku bang. mau nanya. Nggak dapat udah, nggak ketemu dia. Saya nggak tahu tadi. Hadis qudsi itu wahyu apa bukan? Wahyu itu wahyu dari Allah. Semua hadis itu perkataan itu Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada Nabi Muhammad. Yang salah ijtihad itu cuma 2. Enggak. Aku bertanya kepada tadi yang mengatakan hadis itu bukan wahyu. Wah itu kasih aja aku tuh tanya hadis si Syiah. qudsi itu wahyu apa bukan? Tanya Ayatullah Khomeini tahu itu. Beda lagi, Mbak. Aduh. Beda lagi hadis Bang qudsi. Edi salah kasih naik orang ini. Bang Hadis Edi qudsi sini. beda lagi. Nah, aku tanya Beda hadis qudsi itu apa? Perkataan Hadis Nabi apa qudsi wahyu? itu yang langsung tanpa Jibril langsung kepada Rasulullah. Loh, Hadis ABC qudsi itu maksudnya. wahyu atau Mbak. perkataan Nabi Muhammad? Mbak. Saya Wahabi, Anda Syiah. Diam Syiah dulu. hajinya ke Iran, Wahabi hajinya di Saudi. Diam dulu. Gitu Bang Edis. Tadi nggak kena Bang Diam Edis. dulu. Ya Diam Syiah itu dulu. hajinya di Iran, di Karbala. Kalau orang Islam hajinya di Iya, Saudi, di ngomong Ka'bah. dulu. Yang benar. Terus. Biar saya bantah nanti. Haji. Terus. Syiah hajinya di Karbala, di Iran. Setiap 10 Muharram itu pukul-pukul kepala gitu Bang Kiamat. Jadi Bang Kiamat saya kan udah zuhur di tempat saya. Nah, jadi itu nanti Bang ya Kiamat ya. Saya Loh, Boleh lari Loh, lo. loh. Jangan lari lo. Loh, Saya mau kemana lo? Nggak boleh Offset lari kartu lo. merah. Lari nih, dis. Jangan lari dong, Sikat Ustaz. aja dah, dis. Sikat aja Lari, dah. Ustaz. Diam dah. Sikat sudah, terserah ada dah. Saya bilang tradisi. apa sudah. Tradisi mandi Nggak akan- kotoran itu ya, Ustadz Nggak, Azam. Bang Kiamat, iya Bang Kiamat. Jadi Bang Kiamat ini saya percaya nggak akan mencaci maki saya, karena saya selalu berdiskusi dengan bersangkutan dengan baik. Saya tidak pernah mencaci maki Tuhannya. Begitu juga Bang Edis ya, mungkin sempat selek-selek beberapa waktu lalu karena saya dikompor-kompori untuk menghujat. Tapi sekarang saya sudah mengerti bahwa hujat itu tidak baik. Ya begitu Bang Kiamat. Sudah zuhur di tempat saya. Saya di Sulawesi Bang Kiamat, silahkan dicek jamnya kalau tidak percaya. Iya, iya. Nanti debat Jadi sama begitu, Juma Bang bisa Kiamat. lah. Kalau sama-sama di Sulawesi. Debat langsung tat anu apa? Iya. Tadi dia Kalau dia katakan kutip- Pak Zuma itu gak ada ilmunya. Coba nanti biar saya Ya, ngundi silakan. itu. Kau debat sama Ya, begini. Zuma. Gimana? Ya, begini. Jelek-jelekin Syah. orang terus kau ini. Satu menit. Islam apa? Syiah 1 menit. Syiah 1 menit ya, izin waktu 1 menit aja. Saya tidak pernah mengatakan si Zuma tidak berilmu. Saya hanya mengatakan dia tidak punya kapasitas untuk hal-hal yang terkait dengan internal keislaman seperti berfatwa, untuk menyampaikan hadis, menafsirkan Quran. Dia tidak punya kapasitas di situ. Kalau dia mau otak-atik Alkitab itu urusan dia. Saya tidak punya kompeten untuk mengotak-atik kitab orang lain karena saya tidak ingin kitab saya diotak-atik oleh orang lain. Begitu saja prinsip saya. Apa hukumnya orang membahas itu menggibah? Ini maksudnya gibah ini. Apa hukumnya? Coba kan antum dinamai ustad itu, nama TikToknya ustad. Apa hukumnya gibah itu? Berapa menit lagi nih? Aduh ya Allah. 30 detik ya. 30 detik. Silakan. Iya. Jelas wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Itu dalilnya. Tapi kalau Syiah itu dia nggak percaya Quran sekarang. Dia katanya Quran sekarang itu palsu. Itu aja sih. Itu silakan dicek di Al-Hujurat ya. Oh, mana dalil itu? Syiah tidak meyakini Syiah tidak meyakini Al-Qur'annya beda. Coba. Jadi Syiah itu sudah ada. Iya, dalilnya asumsi doang malas saya. Enggak nerima saya debat sama Wahabi kayak kau ini menjelekkan nama Islam di rumah Oten ini. Oten ya, Oten mereka saudara sebangsa saya. Loh, Terkait dengan akidah saya keras dengan mereka. Loh, kiamat semua di sini memang saudara, tapi bukan saudara seiman. Ngapain kau ngobrolin orang muslim di rumah Oten? Saya meluruskan terkait fitnah-fitnah mereka di kurang menghujat dan lain sebagainya. Karena saya berbicara di roomnya Kristen, ini waktu saya panjang terus ini. Karena saya berbicara di roomnya orang Kristen, saya tuh mengklarifikasi di situ. Saya bilang tidak pernah mengatakan yang bersangkutan tidak berilmu. Saya mengatakan yang bersangkutan tidak memiliki kapasitas dan otoritas untuk berbicara mengenai agama internal Islam. Itu. Sudah jelas. Anda menganggap berarti cuma tidak punya ilmu berarti? Tidak punya kapasitas berarti kan? Ilmu itu kan umum Bang, ilmu matematika. Maksudnya dalam bidang fisika, yang Anda biologi. sebutkan. Dalam Dalam bidang yang Anda agama sebutkan. ya dia kurang. Dia tidak berkompeten. Jelas ya. Gitu. Dia Capture ya. kecuali Capture ya. capture silakan. Dia akui sendiri. Capture silakan. Astagfirullah. Kalau di Alkitab monggo lah, itu bukan urusan saya itu. Nah, baik. Itu tuh dia tuh. Wah, seneng semua Oten ini. Oten seneng semua karena kau gitu tuh. Saya Sikap kau bicara ini. fakta. Saya bicara fakta. Kalau tidak percaya nanti Bang Zuma dengan saya baca Al-Fatihah dulu sebagai induk umul Quran, kita baca sama-sama. Nanti kita artikan sama-sama per huruf. Gitu aja lah. Nggak usah banyak-banyak. Makanya saya tidak pernah mengkritik dia bahas Alkitab orang, saya nggak pernah bahas itu. Saya bilang ketika teman-teman Kristen merepresentasikan seolah-olah Zuma itu ustadznya umat Islam, saya tidak sepakat. Jangan gitu. Nanti seolah-olah general orang ustadz begitu semua. Enggak. Astagfirullahaladzim. Pengikutnya banyak. Silakan. Pengikutnya Biar banyak loh. pengikutnya se-Indonesia saya
menjelaskan kebenaran tanpa didukung siapapun. Tapi saya sepakat dengan Anda karena ada yang mengatakan dalam hadis bahwa kau sepakat Dis, kau musuhnya Dis. Ya sepakat kau. Bukan, tapi loh. Kan dikatakan dari umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 golongan berarti yang banyak toh. Yang sedikit berarti yang ini. Betul nggak, Ajam? Gimana maksudnya? Ditakwil sendiri. Sekarang ditakwil sendiri nih Quran nih sama si Azam. Wah, hebat. Itu bukan Quran itu hadis Syiah aja sana. Quran, masuk di Quran goblok. Tunjukkan dalilnya. Syiah ngamuk, anak sampai meso-meso. Syiah ngamuk, Bang Edis sih kasih Syiah. Gimana sih? Dia bilang di Quran lagi 73 golongan. Itu hadis Bang Edis. Itu bukan Quran Syiah. Yang selamat. Oke, yang selamat itu yang banyak atau yang sedikit? Yang selamat yang jumlahnya banyak atau yang sedikit? Yang selamat itu yang satu Bang Edis. Berarti yang sedikit atau yang banyak? Yang sedikit atau yang banyak? Yang satu. Jangan nanti digiring. Saya nggak mau yang sedikit yang banyak. Yang satu. Yang sedikit loh. Kan 73, yang 72, yang diselamatkan cuma satu. Berarti yang sedikit atau yang banyak? Bang Edis 70 golongan, yang 72 itu belum tentu banyak Bang Edis. Udah ikan muqarrabun. Itu nanti tafsir, antum kaji itu nahu sorofnya gimana antum kaji. Itu kenapa bisa hadis ada 73 golongan? Antum baca tafsir itu. Jadi, Ana mau turun. Ana Saya sepakat. Kali ini saya sepakat dengan Ijma. Saya sepakat hal ini. Udah turun Syiah turunin. Saya Wahabi, turunin Syiah, turunin. Kalau mau bahas Wahabi nanti silakan chat pribadi. Ngaku mujasimah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Setidaknya saya tidak melanggar rukun Islam, tidak melanggar rukun iman. Syiah itu rukun Islamnya 7, rukun imannya 3. Itu Syiah itu. Bang Kiamat lah pakarnya itu yang gitu-gituan lah. Bang Kiamat aja yang telisik sendiri nanti. Kiamat gak pernah lo ngebahas sama saya. Coba dia ngebahas. Saya libas pun. Kalau dia bahas Syiah. Ya dia kan musuhnya Islam. Begitu kan Bang Kiamat. Begitu juga Islam musuhnya Kristen. Maksudnya musuh dalam tanda kutip. Islam gak pernah bermusuhan sama Kristen. Kecuali Kristennya pemuja. Dalam tanda kutip. Musuhnya diskusi. Hal yang turun Syiah turun. Di antara kalian dua yang pengen saya konfirmasi dari kalian dua, waktu perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala, siapa yang salah itu? Itu yang salah itu Abdullah ibn Sabah yang sekarang menjadi tuntunan. Abdullah ibn Sabah apa nyambungnya sama Yahudi? Blok. Astagfirullahaladzim. Syiah itu buatan Yahudi. Masa salah Yahudi? Nanti saya laporin ke Billy nih. Seru nih debatin sama Billy nih. Billy Yahudi nih. Seru nih. Perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala sampai cucu Muhammad dipenggal, siapa yang salah? Yahudi. Itu dedengkotnya yang salah ya dari golongan Yahudi memang benar itu Bang. Oh Yahudi lagi apa salahnya Wahyudi? Bukan begini, dengerin ya Bang. Dengerin, ini butuh waktu lama lagi untuk menjelaskan. Tapi secara poinnya bahwasanya Abdullah ibn Sabah itu adalah tokoh Yahudi yang masuk Islam yang kemudian menjadi orang munafik. Lalu itulah cikal bakal Syiah sekarang. Abang bisa rujuk MUI aja lah. Sudah, nanti rujuk MUI. Silakan. Usah saya Wahabi. Ini kapasitas Anda menjelaskan. Itu rujuk MUI aja kalau Syiah itu rujuk MUI. Saya melihat Syiah ini kurang lantang berbicara karena takut atau bagaimana. Silakan Ijma. Ini ada 500 orang yang nonton. Silakan Anda bongkar itu. Siapa yang salah itu dalam perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala? Silakan. Kami pengen dengar. Kalau Syiah yang salah Muhammad pastilah. Kalau Syiah yang salah Muhammad itu. Kalau Syiah nanti Bang, saya closing statement. Saya mau turun. Saya closing statement. Sudah beneran. Saya imam masjid Pak. Wallahi saya bersumpah demi Allah. Saya imam masjid. Waktu saya sangat sedikit sekarang sudah bunyi masjid. Saya tunggu ya. Datang lagi ke sini ya. Datang lagi ya. Iya, saya closing statement. Berapa menit nih? Tinggal berapa menit? Tinggal berapa menit nih? Iya. Sama Edis jam lah mungkin. Edis kau sama setengah jam begini Edis. Lama amat 30 menit. Jangan 30 menit lah. Lama kelamaan. Iya. 10 menit gimana? 15 menit. 15 menit. Begini Bang Edis, saya qobliyah itu sudah 5 menit, sholat 15 menit, ba'diyah 5 menit, wirid lagi 5 menit. Itu Bang, saya imam masjid jadi ya nggak masa memburu-buru, nggak bisa Bang. Buru dulu ini demi akhlak, demi anu loh, demi kaidah loh ini. Demi kaidah ini gimana? Sholat kan bisa ditunda. Terakhir. Kan bisa ditunda. Saya imam masjid gimana sih? Saya imam masjid. Makasih Bro Kiamat ya sama semuanya. Terima kasih. Saya mau closing statement. Kalau sama Azam, dengerin dulu Bang. Terima kasih. Udah Bang. Saya nggak mau dengerin orang-orang yang membid'ahkan segala sesuatu. Terima kasih semuanya. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Syiah, sama siang Syiah. Jadi begini, saya mau closing statement bahwasanya kalau terkait dengan Syiah, Wahabi, Sunni, ini silakan merujuk Majelis Ulama Indonesia. Siapa yang diwaspadai? Gitu aja. Udah itu aja saya. Saya nggak mau muluk-muluk, nggak mau cari begini dari ini aja. itu. Saya kalau ngikutin omongannya begini aja. Ada satu yang perlu kamu pertimbangkan dengan matang-matang ya, yaitu disebut dengan hadis Kamis Kelabu. Enggak, ini harus kamu pertimbangkan loh. Itu coba kamu buka di sunnah.com, nomor hadisnya itu hadis Bukhari nomor 114 ya. Kamu buka di situ bahwa ada satu riwayat ketika Muhammad ya mengalami sakit yang parah
ya sudah mengalami sakaratul maut. Saya tangkap poinnya. Bilang, sebentar, dia bilang begini, Iya. bawakan aku pena dan kertas. Tahu nggak? Ya, dia menyuruh Bang. untuk dibawakan pena dan kertas. Tahu nggak kamu siapa yang menghalangi supaya dia tidak jadi menulis sesuatu? Tahu nggak siapa? Oh ya, kira saya tangkap poinnya. Udah Bang Kiamat. Udah ya Bang Kiamat ya. Silakan. Nanti saya datang lagi Bang Kiamat. Selamat siang Bang Kiamat. Bang Idis, salam toleransi. Oke, saya tunggu ya, datang lagi ya. Ya ini kita naikkan muslimnya. Sesama mereka sendiri pun ya udah debat seperti itu ya. Bahkan bisa sampai ini kalau debatnya mereka itu bisa sampai perang nanti kayak Suriah. Nah, langsung lompat nih. Ya, selamat siang, Demak. Selamat siang. Ya, dari agama apa? Islam. Islam. Oke. Tadi nyimak Pak Demak. Nyimak. Ada tanggapan silakan. Ya heran aja tadi. Debatnya kok nggak ada ujungnya ya, nggak ada solusi yang terbaik aja gitu. Jadi menurut Pak Demak gimana? Yang menurut yang apa ini, bapak yang apa dulu ini? Apa yang Pak Demak tangkap lah? Oh ya, debat masalah tadi itu masa kiamat. Pak Demak tahu hadis tentang Kamis Kelabu itu, bagaimana ketika Muhammad sakitnya bertambah parah, kemudian dia meminta apa pena dan kertas, tahu? Halo? Ada Mak? Waduh, kayaknya dia lagi anu itu Bang Kiamat. Ini ada ahlul kitab nih, siapa ini ahlul kitab? Bro, ya, saudara temanku Edis. Ya Bang, ya Bang. Ya, nggak apa-apa. Apa mau naikin Muslim ya, Bro Kiamat ya? Masih mungkin ada yang mau disampaikan ahlul kitab? Di sini ada gurunda-gurunda semua. Biarkanlah gurunda-gurunda berbicara. Tapi tadi ada yang di bawah tuh katanya betul kelihatan si Zuma itu menghindari kitab Muslim nih ya. Dia masuk, dia naik. Oke, silakan. Biarin aja. Ini dia masih ngomong apa dia? Silakan Zulkifli. Selamat siang. Tapi bilang dulu apa mic-nya agak dikecilin gitu biar yang sakit telinga gitu loh. Coba sebutin dulu merek muncul mic-mu biar bisa saya beli. Merek mic-nya apa gitu. Zulkifli. Tumben dia diem, jangan-jangan yang diserupakan nih. Iya, bentar aku lihat dulu ya. Jul. Ini 1000 sih. Lah, lompat dia. 1000 tuh followersnya. Ini kali ya nggak bagus. Aku naikin kalau ada Zulkifli we. Coba suruh naik. Ya, yang penting teratur. Kalau nggak teratur, wah susah. Ini ada belum ngomong udah lari duluan dia tuh, nggak tahu kenapa. Oh ini. Nah ini KNS. Jangan main kick, nggak kick loh. Wah parah, ini emang Islam suka bohong ya. Diajarin bohong ini. Ya silakan GNS. Nggak ada yang kick. Ngapain saya naikin kalau terus saya kick? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya silakan GNS, apa yang mau disampaikan silakan. Dialog apa ya Bang? Tentang apa ya? Ada yang mau ada tanyakan nggak? Buset dah. Benderanya udah mantep Bang, tapi kurang konsentrasinya yang dimantepin. Iya, baru masuk Bang. Oh baru masuk. Ya wis mau bahas apa ini?
Abang tahu nggak itu hadis waktu Muhammad menghadapi sakitnya yang sangat parah itu Muhammad meminta pena dan kertas untuk menuliskan sesuatu. Iya, kenapa bang? Oh, tahu nggak hadis itu? Gak tahu bang. Oh, saya Muslim tapi saya nggak tahu bang. Oh, kalau orang awam mungkin bisa nonton di bawah aja bang. Kalau orang awam mungkin bisa nonton di bawah aja bang. Kasihan ada yang mau naik gitu kan bang. Ustadz begitu. Oh iya bang. Ya, silakan yang lain. Silakan, saya istirahat dulu. Silakan teman-teman. Iya. Ya wes, Bro GNS. Bro GNS ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? GNS. GNS ada mau nanya nggak? Ada kamu mau nanya nggak? GNS. Wah, GNS nggak ini ya. Ya saya ganti aja lah. Udah aja lah. Yang agak fast respon gitu. Enggak naik ini nih. Ada yang nanyain saya itu kenapa nggak sering di live di YouTube lagi. Aduh, udah kehabisan ini. Udah kehabisan penonton karena penontonnya udah lari ke TikTok semua. Sambil di live kan aja bang di TikTok. Ya lah, besok kalau udah saya renovasi dulu TikToknya, mas saya bikin YouTube-nya. Nih ada bang Ustaz Ocang. Ya, silakan. Ustaz. Silakan Pak Ocang. Dia mau bahas apa ini Pak? Pak Ocang dari agama apa Pak? Saya Muslim, berserah diri pada Tuhan. Gitu Pak Ocang. Pak Ocang menyimak tadi Pak Ocang. Aziz baru masuk. Oh, baru masuk Pak Ocang. Iya. Kita tadi sudah sampai membahas tentang ketika Muhammad itu mengalami sakit parah, dia itu meminta supaya dia itu diberikan pena dan kertas. Pak Ocang tahu hadis itu? Dari hadis siapa itu, Pak? Oh, ya udah kalau Pak Ocang nggak tahu, silakan teman-teman yang lain lanjut. Iya. Silakan Pak Ocang, ada yang mau ditanyakan? Nih Aziz ini saya tahu. Iya. Saya lagi males ini ya terlalu menyerang. Silakan Anda tanya aja lah. Saya mau tanya. Ada gerunda-gerunda nih. Anda kan menuhankan Yesus. Dan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Anda pasti masih menggunakan doa itu. Doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, wahai Bapa. Memangnya nama Bapak belum kudus, Pak? Terus? Ketika Anda menyembah Allah, apakah Allah tidak? Jawab dulu, Pak. Apakah nama Bapak belum kudus? Ya nggak ke situ juga arah mikirnya. Jawab saja, Pak. Ya namanya kudus, terus kalau dikuduskan apa masalahnya? Artinya belum kudus. Artinya belum mana kudus. Mana yang mengatakan nama Allah kami tidak kudus? Di ayat mana? Ya Bapak kami, dikuduskanlah namamu. Kamu tahu nggak arti kata kudus apa? Iya, kenapa ya, minta dikuduskan? Aku tanya arti kata kudus itu apa? Nggak, arti kata kudus itu apa? Disucikan. Kenapa? Oh salah. Kudus itu dari kata kados dalam bahasa Ibrani. Kados itu artinya terpisah atau separate daripada yang lain. Kamu taruh drama sama saya? Sebentar, saya kasih kamu dua pilihan. Saya kasih kamu pengikut Nabi Cabul dua pilihan. Kalau saya sudah bicara, saya kasih kamu dua pilihan. Kamu tanya, saya jawab, atau kamu mau mendebat saya pengikut Nabi Cabul? Pengikut Nabi Cabul, saya kasih kamu dua pilihan. Saya kasih. Silakan saya tunggu. Pengikut Nabi Cabul Muhammad yang melakukan mufakata. Saya tunggu. Saya sudah tantang kalian untuk melaporkan ke Barreskrim. Saya tunggu suratnya. Email saya adalah muhammadnabicabul968@gmail.com. Saya tunggu. Ya, kalian semua pengikut Nabi Cabul Muhammad, saya tunggu tantangan kalian. Udah ya? Saya turunin. Kalau saya bicara, saya kasih kalian dua pilihan Muslim ketika naik di Komal. Yang pertama, kalian hanya bertanya. Ketika kita menjawab, kalian harus siap dengan jawaban, nggak boleh diprotes. Kalau kalian mau berdebat, saya layani kalian berdebat. Pilihannya dua.
Kamu mau tanya atau mau debat? Ya, ditanya dulu. Ya, kamu mau tanya apa mau saya sikat? Ya, kalau kamu bertanya tentang Alkitab dan iman Kristen harus siap mendengarkan jawaban. Kalau kamu mau berdebat, saya layani. Saya tunggu ya, saya lihat ini sudah hampir berapa hari nih, nggak ada pun email dari Bareskrim. Emailnya muhammadnabicabul@gmail.com, semuanya huruf kecil ya. muhammadnabicabul968@gmail.com, kirim ke situ, saya tunggu. Ya, Nano. Selamat siang. Nano, selamat siang. Monitor. Enggak ya, enggak monitor. Oh, kok nggak buka ini? Halo, Nano. Nano. Oh, Nano. Aduh. Udah. Ya. Kenapa pada ini ya? Jadi sementara kalian naik ya, orang Kristen itu disebut mukmin di dalam Al-Quran. Jadi katanya itu udah diakui sebagai orang mukmin. Jangan dikit tapi Bowo ya. Jangan dikit ya. Jangan dikit, jangan takut sama Bowo. Belum ke Bareskrim aja udah takut kalian. Tadi Ibu Sepat tuh mengatakan. Woi, sebelum ke Guruda gua, lu nggak level sama Guruda gua dulu sama gua aja. Kenapa lu? Mau nanya apa lu? Enggak. Kenapa Sepat tuh kok nantang-nantang katanya ke Bareskrim? Lah itu si MKC kenapa bisa dipenjara? Oh, silahkan, berarti dia salah. MKC itu bukan urusan saya. Ya. Itu MKC urusan MKC, bukan urusan saya. Saya bukan MKC, saya nggak ada hubungan saudara sama MKC. Ya, saya bahkan tidak pernah bertemu MKC. Saya tunggu surat kalian. Email saya adalah muhammadnabicabul968@gmail.com. Silakan, saya tunggu kalian ngomong doang. Saya sudah nanya lewat pengacara daripada MKC, pelaporan ke Bareskrim, mana suratnya, saya tunggu. Ternyata mereka belum pernah melaporkan Sofia Al-Hayat Indonesia. Ya, jadi kalian juga jangan cuma omong doang, modal omong doang. Kamu nggak pulang, coba kamu pulang. Silakan ke sini, silakan ke sini. Saya tantang kalian pengikut Nabi Cabul Muhammad. Saya tantang kalian pengikut Nabi Cabul Muhammad. Cuy, saya ludahi kau, ya. Saya tantang kalian nggak usah omong doang. Email ke muhammadnabicabul968@gmail.com. Nggak usah banyak ngomong ya. Kamu apa? Emang kami mana Diugi kami. Kamu mau merepet tiap hari mengatakan Nabi Cabul itu nggak saya nggak butuh omonganmu. Ya, omonganmu cuma kentut buat saya. Omonganmu itu cuma kentut buat saya. Omonganmu tuh kentut buat saya, nggak ada gunanya. Ya. Kalau kamu memang nyali, silahkan saya tantang kalian naik ke Komal ini, ya debat sama saya head to head. Ya ini saya udah naik, ini udah saya naik, tapi jangan dikit. Baik, saya akan tanya sama kamu. Berapa kali? Kamu dipermalukan, agamamu dipermalukan. Ini bawa rekam loh, jangan dikit tapi ya. Saya tantang sama kamu sekarang ya. Oke, udah siap? Udah siap? Itu anak itu belum kelar loh. Katamu kamu beranak pinak itu belum kelar loh. Sudah siap kamu ditanya? Emang ada berapa anaknya? Katamu sudah kamu siap beranak kamu pinak ditanya? Waduh, ini kayaknya kamu nongkrong di sana. Turunin aja ini kiamat, nggak bisa berdialog ini orang. Sering nongkrong di sana. Nggak bisa berdialog, pengikut Nabi Cabul satu ini nggak bisa berdialog. Ayo silakan ditanya. Mau siap kok ditanya, mau tanya apa? Takut nanya bahwa karena pasti apa namanya gua ludahin lu. Gua ludahin muka lu. Tidak ada satupun Kristen yang mampu mengalahkan bahwa dari mukamu. Cuy, gua ludahin muka lu. Coba tanya. Nanya aja takut. Gimana sih Sepat tuh? Tanya bahwa sekarang. Kamu bisa diam tidak? Udah trauma. Ya udah tanya. Dasar ember kau mulut ya. Laki-laki mulut ember kau ya. Ya, silakan Bu, di ini kan pertanyaannya. Islamnya nggak ada yang lain ya, Gak apa-apa, dia mau ditanya itu. Silakan Bu Sofi. Sekarang aku tanya sama kamu nih. Surah 4 ayat 64 sekarang kamu jelaskan sama kita apa artinya itu. Surah 4 ayat 64 sampai dengan 65. Silakan bawa. Ya Allah. Allah. Silakan bawa. Bila perlu ditampilkan ayatnya biar ini. Loh, malah hilang. Lompat nih ya. Emang nggak bisa ditanyain orang kayak gitu. Sama kayak Zuma. Kalau ditanya cuma gini, Sofi lu bahasain dong bahasa Arabnya, bacain bahasa Arabnya, tapi nggak menjawab apa-apa.
Dia kayaknya keluar dari aplikasi langsung ke pental itu. Coba masih ada nggak request? Nggak ada ya Bowo ya. Nggak ada yang nge-kick. Nggak ada tendang-tendangannya Bowo ya. Terus sendiri dia. Emang nggak bisa dialog dia. Oke, next lagi coba. Ini pakai apa ini? Enggak, sebentar. Bodeng pakai apa ini? Bodeng kok suara besar sekali, pakai apa ini? Selamat pagi. Enggak pakai apa ini? Sebentar. Ini apa pakai eksternal atau gimana nih? Kenapa kalau pakai apa? Enggak, cuma nanya saya alat besar. Soundcard tadi. Oh, gimana merek apa biar saya beli juga? Tapi jelek Pak suaranya Pak. Oh, soundcard gua ini apa? Yang begin. Apa? Mereknya apa? Mereknya Steel Series. Gila suaramu. Hancur dunia persilatan kamu bikin ini. Iya enggak, ini merek Steel Series gua yang pakai. Pak, nggak usah pakai apa Pak. Aduh Pak, suaranya pecah. Orang nggak dengar apa-apa jadinya. Ya orang ada ini. Kayak radio yang belum di set. Kayak HP-nya polisi itu lah. Suaranya pecah kok. Ya kayak radio polisi. Wah emang yang debat pada kayak gini semua ya. Soalnya kalau suaramu begini itu kalah semua kan bikin, gak kedengeran suara yang lain. Ini suaranya juga. Oh iya, gue ini aja, gue apa? Ini aja deh. Dilihat aja kalau lo mau ini. Ini suaranya Juma pun dibantai nih kalau main ini. Ya tadi saya dengar aja dengan di bawah. Bawa apa tadi? Email apa tadi? YouTube. Pak suaranya gak enak banget Pak, serius Pak, serius. Gak enak banget suaranya Pak, serius. Suaranya iya kenceng tapi pecah suaranya. Ya wes Pak Bodeng, yang lain dulu ya, suaranya kurang enak didengar. Saya Gafur. Nama saya Pak Bodeng. Gafur. Tanyakan ada yang ya, bertanya. tapi suaranya bagusin dulu Bang, suara Abang itu sakit Bang, di telinga orang tuh sakit Bang. Oh iya. Iya, penting nggak usah pakai itunya Pak. Iya. Bisa pakai mic nggak apa-apa Pak. Kalau nggak usah pakai mic, gua kedengeran orang dong. Oh sekarang nggak orang Pak. Sekarang nggak bukan orang ya? Ini Al Hayat. Apa sih maksudnya? Siapa sih Al Hayat ini ya yang ngomong? Nggak ada ngomong mana ya? Ini si flower itu yang di atas tuh, yang bunga itu Bang. Oh, ya udah nggak apa-apa. Ya wis Pak, saya ganti yang lain dulu ya. Jadi Oke Mat. Oke, makasih ya. Siap. Oke Mat. Iya, ya wis. Jangan ada yang ngomong buat ya. Ya beta sama. Kok aku ngakak ya kalau dipanggil Mamat. Kayak nama yang sebelah. Nama panggilannya. Soalnya aku sering ngomong Mamat kalau di komen. Inisial. Mana ini ya? Aku itu trauma naikin Islam. Sering nggak nyambung. Itu si Bowo di ngoceh-ngoceh. Halo, selamat siang semuanya tuh. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya. Salam kenal ya buat teman-teman Kristen di sini. Ya, selamat kenal. Salam kenal Bang. Iya. Ikut berdiskusi aja sih, nggak mau debat lah aku lah. Kalau Blue Note itu note apa aja tuh skillnya? Gimana Mas? Kalau Blue Note itu skalanya apa aja? Oh dia ada di pentatonic. Apa aja skalanya? Jangan tanya gitar lah, nanti aja itu nanti kalau di rumahku. Oh gitu ya. Beda konteks. Ya zaman saya kecil saya mau beli gitar nggak kesampean. Iya. Udah besar beli gitar tapi nggak tahu makainya. Nanti ada kitabnya lah. Kitab pergitaran. Ya gini, Bang kita Saleran ada yang boleh tanyakan nggak? Oh ya gini, mau tanya. Dari Muslim atau dari Kristen Bang? Aku Islam. Oh, bukannya boleh main musik ya Islam ya? Menurut hadis itu musik itu haram atau enggak Bang? Kalau menurut hadisnya kan
ada kan yang menerangkan tentang musik itu haram ya. Bentangkan kiamat. Nggak cocok nih, nggak cocok kalau sama muslim-muslim yang suka main musik. Saya bentangkan hadis ini gitu loh. Oh iya. Jadi Nanti Bang Gitaris tahu nggak itu tentang hadis musik itu? Iya tahu, aku pernah baca. Iya. Nah, gimana itu menurut Anda? Yang mengharamkan musik kan orang yang mendengarkan sendiri keadaan mabuk-mabukan lalu dia lupa sama Tuhan kalau kayaknya harus dibaca hadisnya Bang. Harus dibaca aja hadisnya Bang biar nggak mengada-ngada gitu Bang. HP-ku satu bentar. Tak cari. Gini, nanti aja aku tanya dulu boleh nggak? Silakan Bro Gitaris. Begini, kalau menurut Alkitab keesaan Tuhan itu di mana kan? Keesaan Tuhan di dalam Alkitab itu terletak pada kuali, bukan kuanti. Kalau kalian itu berkutat pada kuanti, ini saya kasih tahu ya. Ada 360 berhala di Mekah. Itu kalau 359-nya kamu singkirkan, Tuhan mereka juga esa. Tetapi kan berkutat pada kuanti, itu menurut kami sesuatu yang rendah. Karena itu kami punya pemahaman yang lebih tinggi. Pemahaman kami itu ada di kuali. Karena Allah itu tidak terbatas. Nah, jadi keesaan Allah itu ada di kuali, bukan di kuanti. Nah, kalian berkutat pada kuanti. Nah, sekarang saya tanya, kalau seumpamanya kalau kalian itu syarat Allah itu harus esa. Kalau saya sembah berhala, Allah saya esa. Allah saya sah nggak? Kalau bagi kami nggak sah. Allahnya mati, nggak ada roh itu. Allahnya mati, tidak bisa berfirman, tidak bisa ngapa-ngapain, mati. Jadi gini ya Gitaris Saweran ya. Jadi kalau membaca ayat Bible itu harus ikut konteksnya. Jadi esa atau echad di dalam bahasa Ibrani itu bukan seperti bilangan telur, ada telur 2, berarti kalau tinggal 1 itu namanya esa, bukan gitu. Esa itu dalam pengertiannya itu bahwa tidak ada yang seperti dia. Gitu loh. Dialah satu-satunya, bahwa ilah-ilah lain, Tuhan-Tuhan lain itu semua hanya berhala belaka. Iya. Kalau pengertian Anda itu hanya sekedar jumlahnya 1, maka saya juga 1 loh. Iya. Coba, ada berapa saya? Berarti saya esa juga kalau gitu dong. Iya. Gitu. Jadi maha esa juga nggak? Edis maha esa. Ada edis yang lain nggak? Saya nggak tahu. Saya maha esa gitu. Karena nggak ada yang nggak ada edis yang nomor 2 gitu, nggak ada gitu loh. Tapi begini. Tidak ada yang serupa dengan edis, nggak ada. Begini Bang, mereka tidak pernah setuju bahwa Tuhan itu Maha Eka. Makanya aku tanya, kenapa Tuhan nggak Maha Eka? Kenapa Maha Esa? Kenapa harus ditauhidkan? Tauhid itu artinya disatukan. Apanya disatukan? Karena Muhammad itu menyatukan ilah-ilah di dalam Ka'bah. Baca Quran. Ya, orang Quraisy itu berkata, apakah dia akan menyatukan ilah-ilah yang ada di Ka'bah ini dalam satu nama saja? Itu tauhid artinya. Kalau tauhid itu jalan di jalan Allah, Kak. Loh, kamu tahu nggak arti kata tauhid dari kata apa? Apa, Kak? Wahada. Artinya? Coba sekarang kamu cari di kamus Arabik arti kata tauhid. Tauhid itu artinya conjunction, penggabungan. Betul. Tauhid itu artinya penyatuan atau unity. Kayak lu sapu lidi, lu tahu kan? Sapu lidi banyak diikat jadi satu, itu namanya tauhid. Makanya tauhid al-Arabiyah itu artinya kesatuan negara-negara Arab. Tauhid itu artinya menyatukan atau menghubungkan atau menggabungkan. Nah, kalian aja nggak tahu arti kata tauhid. Ya, lalu kesimpulan. Coba Bang Gitaris, kata tauhid itu ada di Quran mana, Gitaris? Coba. Dari Quran mana, ayat berapa, coba silakan. Cari dulu coba. Waduh, aku nggak ada HP lagi nih buat lihat. Nah ini Bang, untuk menambah lagi Bang, Harakat Al-Tauhid Al-Islami, itu Islamic Unification Movement. Apa tuh? Serikat penggabungan, gerakan penggabungan Islam. Ya, itulah. Berarti PBB itu tauhid. Jadi tauhid itu artinya menyatukan, bahkan ada 4 yang ditauhidkan di dalam Islam. Ngerti nggak kamu? Ada 4 yang ditauhidkan di dalam Islam. Apa aja? Nggak tahu juga. Inilah cerminan Islam Indonesia. Masya Allah. Nanti jangan menyimpulkan dulu. Nanti kan aku belum menjelaskan. Saya tidak menyimpulkan. Saya mengambil kesimpulan dari 5 tahun berdebat dengan Muslim setiap hari. Iya. Aku Zoom bukan saya debater. 24 jam terbuka. Zoom kami, saya kasih tahu Anda ya. Zoom saya itu terbuka 24 jam berdebat dengan Muslim. Every day I debating with Muslims. Jadi kamu jangan mengatakan saya mengambil kesimpulan. Saya sudah 5 tahun melakukan hal ini. Iya. Jadi gini ya. Kalau menurut aku ya. Jangan bahas Alkitab dulu lah. Kalau menurut aku kan, kalau Tuhan menyerupai manusia kan berarti sudah hilang keesaannya. Karena dia setara dengan manusia dan dia juga merupai wujud. Oke, sekarang aku tanya. Kalau malaikat kenapa bisa jadi manusia di dalam Quranmu? Betul, kalau malaikat itu bukan setara dengan Tuhan. Malaikat bisa merubah menjadi manusia, Kak. Malaikat bisa jadi manusia, tapi Tuhanmu di dalam surat Al-Qasas ayat 28 kenapa bisa jadi pohon? Tidak, itu salah. Oh, tidak itu salah. Kau sudah baca belum surat Al-Qasas?
Karena yang menciptakan itu tidak setara dengan ciptaannya. Nah, aku tanya, kamu mengatakan Tuhan tidak bisa jadi manusia, ya nggak? Iya. Sekarang kenapa di Al-Qasas dia jadi pohon? Coba jelaskan artinya ayat itu, Kak. Loh, lalu baca lu yang hafal Quran. Aku bukan penghafal Al-Quran. Loh, katanya kami. Loh, nih, katanya kata ustadzmu ya. Kami jutaan muslim di Indonesia menghafalkan Quran. Saya selama 5 tahun nongkrong di Zoom, tidak satupun muslim yang masuk hafal Quran. Bahkan ketua ulama Syiah Jaga Sukma. Lah, kalau saya kasih tahu kamu ya, bahkan marbot masjid gak ada yang hafal Quran. Tapi klaimnya kami jutaan muslim di Indonesia menghafalkan Quran. Gue tanya, lu hafal Quran gak? Kalau gue sih enggak. Jadi yang hafal Quran mana ini? Kak Alhai, setiap kemampuan orang kan beda-beda. Tapi kenapa kalian mengklaim bahwa Quran itu dihafalkan? Lah emang apa? Gini loh, gua nggak ngomong lo. Tetapi klaimnya Muslim mengatakan Quran itu benar karena semua umat Islam menghafalkannya. Tetapi selama 5 tahun gua berdebat sama Muslim, belum pernah gua ketemu satu pun Muslim yang hafal Quran. Kak Alhai, setiap sholat kita kan baca Al-Quran. Lo iya, kok tanya lu hafal Quran nggak? Hafal satu surat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Udah hafal gitaris. Kalau cuma satu surat mah saya banyak, bukan cuma satu surat doang saya hafal. Saya hafal bukan cuma satu surat. Yumus kurai tumena janeknya. Sabedomerai, abedomeradel. Jagena sotane, kian taruhai. Kuci hotahe. Gua aja hafal itu. Bro gitaris. Sebentar, bro gitaris. Saya bisa membuktikan bahwa Muhammad itu setara dengan Allah. Serius, ini saya bisa buktikan. Anda percaya? Nabi Muhammad kan firman-Nya Tuhan Allah. Kekasihnya Nabi Muhammad itu sekarang menjadi kalimatullah. Betul. Dia jadi firman Muhammad itu adalah suaranya Allah. Kamu betul. Betul. Kamu betul gitaris. Terima kasih kamu udah ngakuin. Muhammad itu adalah suaranya Allah. Karena gini ya, kamu baca ini ya di Al-Anan. Jadi begini rumusannya. Taat pada Rasul itu taat pada Allah. Itu sudah sama. Hukumnya sama itu. Kamu taat pada Rasul itu sudah otomatis kamu taat pada Allah. Nah sekarang di Al-Anfal ayat 24 itu dikatakan begini. Wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Seruan Allah dan Rasul. Artinya Allah dan Rasul dua-duanya. Terus di kalimat berikutnya, apabila kalian perhatikan ya, di situ ada dua kan, Allah dan Rasul, ya kan? Seruan Allah dan Rasul ada dua nih. Tetapi di kalimat berikutnya, apabila dia menyuruhmu, nah dia di sini siapa? Tadi kan Allah dan Rasul. Tapi di kalimat berikutnya, dia di sini satu. Dia di sini Rasul. Apabila dia menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, kamu artinya kalau dia panggil, kamu harus dengar. Karena itu ada satu riwayat di mana ada salah satu sahabat sedang bersembayang. Ketika Muhammad memanggilnya dan dia terus sembayang, Muhammad marah. Apakah tidak kamu dengar? Kalau Rasul memanggil, kamu harus datang. Orang lagi berdoa, lagi bersembayang, tetapi panggilan Rasul itu lebih penting dari doa. Kamu bayangkan itu. Wah, kalau itu status Muhammad sudah sama seperti Allah, bro. Kalian tidak mengakuinya, tetapi bagi saya, ketika saya melihatnya, Muhammad adalah ilah di samping Allah. Walaupun kalian nggak mau mengakuinya. Itu sudah nggak tauhid. Itu udah nggak tauhid. Mas Ahlul, halo, Mas Ahlul. Jadi Muslim itu mengilahkan Allah tapi menuhankan Muhammad. Salah. Makanya itu hadis saya sudah pernah kupas. Hadis yang tadi dia bawakan, bahwa ketika itu bukan satu ya, ada beberapa sahabatnya Muhammad ketika mereka sholat, kemudian Muhammad panggil, itu mereka harus langsung berhenti. Sholatnya harus stop dan langsung harus memenuhi panggilan Muhammad. Ya, itu ada hadisnya saya sudah bacakan. Judul video saya adalah Allah Pray. Jadi 56 Allah SWT itu sholat, ya, melakukan sholawat atau sholat atau berdoa. Itu di hadis mana, Kak? Kamu nggak tahu itu? Di hadis mana, Kak? Sekarang aku tanya, kamu tahu nggak di dalam Quranmu itu Allahmu sholat? Ya enggak lah. Enggak. Surat 3356. Enggak, sekarang saya tanya gelar nabimu Muhammad SAW. SAW itu apa? Sallallahu alaihi wasallam. Arti sallallahu alaihi wasallam itu apa? Baca sendiri, Kak. Aku kan tadi udah ngomong. Aku bukan. Enggak, kamu kan selalu mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya, ya, kalau kamu muslim, arti kata sallallahu alaihi wasallam, apa artinya itu dalam bahasa Arab? Kakak kan udah bisa baca sendiri lah. Tadi kan aku tanya belum dijawab. Sallallahu alaihi wasallam artinya Allah berdoa untuk Muhammad dan memberinya salam.
Salah, Lu Lur. ketawa lu. Salah itu. Berarti lu nggak tahu bahasa Arab dong. Berarti kamu tidak mempelajari. Loh, enggak, saya tanya, kamu selalu menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sallallahu alaihi wasallam kamu enggak tahu artinya. Seselam. Kan tadi aku udah ngomong. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya sama kamu. Ya. Adakah nabi lain yang bergelar SAW? Tidak ada, soalnya nabi yang paling spesial dan paling disayangi oleh Allah Subhanahu Bukan wa taala spesial, karena nabi lainnya itu sudah selamat, tidak perlu didoakan. Nabi lain itu gelarnya alaihi salam, artinya pembawa selamat. Lah kalau nabimu itu masih minta didoakan. Makanya gelarnya sallallahu alaihi wasallam. Gitaris, enggak gini aja gitaris. Kamu enggak tahu arti kata sallallahu alaihi wasallam, ngeyel sama saya. Gitaris, Allah itu bersolawat enggak untuk Muhammad, gitaris? Gimana? Allah itu bersolawat enggak kepada Muhammad? Di mana ayatnya? Duh, mending kau tidur lah. Lah, ditanya ayatnya di mana kok? Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Mungkin kiamat bisa dibentangkan. 3356. Sorry nih. Iya, sorry kiamat. Biar dia ngerti nih. Masa kamu nggak tahu Allah bersolawat? Aduh. Enggak. Meskipun aku jelasin. Coba nanti enggak dijelasin ini ayat Quran langsung ini. Enggak hadis-hadis lagi nih. Langsung Qurannya. Kamu kok enggak tahu sih surah Al-Azab ayat 56, surah Al-Azab ayat 3 kalau Allah itu sholat untuk kamu. Bahkan di dalam hadismu Allah itu berdoa untuk orang-orang yang berada di saf depan. Makanya kalau kamu sholat, kamu ke masjid, kamu tuh kalau bisa tuh maju paling depan. Karena Allah itu bersolawat atau berdoa untuk orang-orang di saf depan. Lu kok ketawa? Berarti pengetahuanmu tentang Islam nol dong. Enggak, sekarang aku tanya, kamu tahu enggak surah Al-Azab ayat 56? Kamu tahu enggak surah 33 ayat 56 Allah dan para malaikat itu yusalluna, salat untuk nabimu? Kamu tahu enggak itu? Salah penafsiran itu. Bukan, itu kita nantikan aja kiamat. Dia enggak ngerti tentang Quran. Coba kiamat. Kita tunggu kiamat ya. Iya, coba Mas kiamat. Sabar sih Kak, aja mucu-mucu baik. Sementara jangan marah-marah terus, santuy. Ya. Sementara kiamat buka dalilnya ya. Rasul Paulus, pernah nggak Rasul Paulus memanggil orang waktu sembahyang? Nggak pernah, bro. Devosi kita kepada Tuhan, itu nggak bisa diganggu-gugat. Muhammad bisa mengganggu itu. Iya, itu kan pendapat teman-teman semua. Nggak apa-apa, aku terima. Berarti kamu nggak tahu surah Al-Azab 33 dong. Kamu nggak tahu waktu Isra Mi'raj, saya kasih tahu kamu ya. Kamu buka YouTube Al Hayat Indonesia, judulnya Allah SWT berdoa. Kamu baca pada waktu nabimu Isra dan Mi'raj. Kamu jangan ketawa ya. Saya kasih tahu kamu nih seperti apa yang kau percayai. Pada waktu si Muhammad si Momo itu Isra Mi'raj, si Jibril itu berkata tunggu dulu kamu di sini. Lalu Muhammad berkata ada apa Jibril? Ya, itu ada hadisnya. Lalu Jibril berkata Allah sedang sholat. Allah sholat. Muhammad kaget. Apa yang dia doakan? Kamu mau tahu apa doanya Allah? Apa coba? Doanya Allah itu sebuah kudus, sabakat rahmati gadabi. Mulia kudus. Lo jangan ketawa. Yang harus ketawa itu gua. Ada Allah sholat. Ya. Aku ketawa. Mulia kudus. Biarlah belas kasihanku mendahului amarahku. Lalu Muhammad tanya kenapa dia berdoa begitu, supaya Allah itu tidak marah terus-menerus kepada makhluknya. Jadi dia minta kesabaran. Itu doanya Allahmu. Bahkan Allahmu itu menciptakan Adam di dalam hadis setelah Allah itu sholat azhar. Iya. Makanya kalau bodoh tuh belajar, jangan ketawa. Ketawa tuh menunjukkan kebodohanmu. Aku ini tahu, cuma lihat orang bodoh ya jadi ketawa. Ya, tampilkan aja ayatnya. Nanti kamu lihat di situ siapa yang bersolawat nanti di situ ya. Sesungguhnya para malaikat. Mas, coba. Ini loh ayatnya. Sebentar biar kita baca ayatnya aja nih. Coba kamu yang baca ya. Kamu yang baca coba. Silakan kamu baca keras-keras. Kan gitaris, kamu baca keras-keras tuh. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penghormatan kepada. Baik, apa arti bersolawat? Bersolawat, bentar ya, ini kalau menurut aku ya, kalau salah mohon maaf ya. Kalau solawat itu memuji Nabi Muhammad. Jadi Muhammad puji sama Allah. Dan juga kita bisa bersolawat kepada Allah, memuji kebesarannya seperti itu. Oke, bagus, kita disampaikan, nggak apa-apa. Solawat adalah puji-pujian. Sekarang saya mau tanya ke Edis. Edis, di dalam Alkitab kita itu ada kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu kitab apa? Puji-pujian, Bang. Puji-pujian kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Betul, karena masalah puji-pujian itu sudah masuk ke dalam penyembahan. Puji-pujian itu masuk ke dalam penyembahan.
Kamu apa? Itu masuk ke dalam penyembahan karena itu disebut puji-pujian. Puji-pujian itu bukan Allah memuji Muhammad, itu sudah menyembah itu. Oh, bukan, itu salah penafsiran, Lur. Gini loh, yang tinggi di situ siapa? Allah, para malaikat memuji Muhammad. Umat muslim disuruh memuji Muhammad. Siapa yang tinggi di situ? Yang paling tinggi kedudukannya siapa? Coba. Oke, gini sekarang tak kasih contoh ya. Pertanyaan saya sebentar sederhana aja. Yang paling tinggi di antara semua itu siapa? Saya ulangi satu lagi ya. Pertama, iya. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Oke. Kemudian dikatakan lagi, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Pertanyaan saya, di antara semua ini, subjek-subjek ini, kan ada Allah, ada para malaikat. Iya, udah nangkep poin. Coba pelan-pelan. Ada Allah, ada para malaikat, kemudian ada umat manusia, ada Nabi. Nah, dari antara semua ini, subjek yang kita sebutkan ini, yang paling tinggi siapa? Allah. Kok bisa? Nah, buktinya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Muhammad. Gimana sih? Kok bisa? Kamu bertakon-takon. Nah, sekarang aku jawab ya. Boleh nggak nih aku jawab nih? Tapi sabar ya, jangan terocos ya. Kamu kayaknya nggak paham loh apa yang saya Iya, tanya. Paham. Coba ulangi pertanyaan saya, gimana pertanyaan Intinya, di situ ada tiga pribadi atau tiga oknum. Salah, ada 4. Ada Allah, ada para malaikat, ada Nabi, ada umat muslim. Umat muslim. Nah, semuanya disuruh bersolawat kepada Muhammad. Berarti siapa yang lebih tinggi? Siapa yang ditinggikan? Ya, udah. Sekarang aku jelasin boleh. Ya, pertanyaan saya bukan itu. Yang ditinggikan siapa di situ? Kalau lihat di konteksnya itu, Allah menyuruh kita semua. Bukan. Saya ulangi ya. Perhatikan, saya ulangi nih. Iya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Betul. Kemudian disambung lagi, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semua kepada Nabi dan ucapkan salam kepadanya. Betul. Nah, pertanyaan saya, yang sedang disolawatkan oleh sekelompok ini, kelompok Allah, ada malaikat, ada orang-orang beriman, siapa di situ? Yang menjadi tujuan, yang menjadi subjek persolawatan siapa di situ? Nabi Muhammad. Siapa yang lebih tinggi di situ? Allah. Saya beli dulu, saya ke warung dulu teman-teman. Lanjut teman-teman. Jadi gini, mungkin Mas Edis TV bingung nih. Apakah kita tidak boleh memuji seorang sahabat walaupun pangkat kita udah tinggi nih, misalkan kita di kantor sebagai bos, lalu punya karyawan yang kerjanya bagus, kita memuji, boleh nggak sih? Maksudnya makna dari sholawat itu apa? Makna dari sholawat kan puji-pujian, memuji. Tepatnya doa sih. Kalau doa sendiri. Sholawat beda. Nanti bisa kepelintir montang-manting, dasnya mumet. Memuji berarti yang dipuji siapa di situ? Di situ kan jelas. Iya, yang dipuji. Iya, yang dipuji, yang dimuliakan siapa di situ berarti? Iya, gini aku kan mau jelasin. Astagfirullah, menang disit lur. Ngene lagi ngomong. Silakan. Iya, jadi gini, Allah tuh memerintahkan kepada kita umat manusia, khususnya Islam. Kalau Kristen nggak percaya, yo nggak apa-apa. Di sini kan Allah menjelaskan, ayo manusia, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad, Nabi kalian, Nabi yang sangat luar biasa. Iya, jangan diulang-ulangi lagi, gitaris. Yang ditanyakan itu adalah berarti yang menjadi objek pemujian itu siapa di situ? Nabi Muhammad. Oke, berarti siapa yang tinggi di situ kedudukannya? Di sini nggak ada kedudukan yang tinggi. Itu beda lagi. Dia tidak sedang membicarakan kedudukan ataupun gelar, tapi dia Allah Subhanahu wa taala serta kami umat muslim sedang memuji Nabi Muhammad. Oke, kenapa Allah memuji Muhammad? Ya, dia kan nabi pilihan, nabi umat seluruh manusia di dunia dan di akhirat. Karena apa dipujinya? Ya karena dia kekasihnya Allah, yang nabi yang paling sangat spesial. Spesialnya di bidang apa itu? Banyak Mas. Kalau Mas mau belajar Islam, bisa-bisa masuk Islam. Saya udah 10 tahun belajar Islam. Ya mungkin belum dapat hidayah. Semua orang kan bisa dapat hidayah. Apakah Allah mengkehendakinya? Apakah salah satunya adalah itu yang bebas menggauli siapa yang hendak ingini atau bagaimana? Dibahas lagi. Rame nih, aku senang nih kalau bahas ini nih. Tapi bentar Mas, tadi aku belum punya jawaban nih, belum dapat jawaban dari kaum Kristen. Kalau esaknya Tuhan Kristen itu di mana? Soalnya kan dia setara dengan manusia. Kok mau jadi mundur lagi ke belakang nih jadinya? Karena belum dapat jawaban lur. Seperti itu lur. Ya, saya juga belum dapat jawaban dari kamu. Kenapa kok Allah memuji-muji Muhammad, malaikat memuji Muhammad, orang-orang memuji Muhammad?
Iya. Iya kan kita kok semua memuji Muhammad itu loh. Kita kan umatnya Nabi Muhammad. Apakah Allah termasuk umatnya? No, Allah itu yang menciptakan. Terserah, itu hak prerogatif Tuhan. Di mana dalam Quran Allah menciptakan Muhammad? Wah, itu sangat panjang dan lebar kalau dijelasin. Di mana? Ayatnya kalau Allah menciptakan Muhammad itu di mana? Aduh, waktu kayak aku. Ya udah tak jelasin ya. Tapi aku dikasih jawaban dulu dong. Di mana keesaan Tuhan Kristen? Ya, orang jawabanmu aja nggak jelas juga kok. Lah kan aku bertanya di sini bukan untuk menjelaskan. Kata dasarnya sholawat itu apa? Coba tanya kamu. Kata dasar sholawat itu apa? Kata dasar sholawat intinya itu kita memuji pujian. Kata dasarnya kepada Nabi kita. Kata dasarnya gitaris. Yang ditanya itu kata Waduh, aku dasar. bukan ahli hadis ataupun ahli tafsir. Aku cuma musisi. Gak Ya, tahu kalau ditanya. Ya kalau bukan ahli hadis ya mendingan Pak gitaris tidur. Lah, turuk turuk. Di sini kan aku tanya, makanya. Lah, katanya tidak tahu. Kalau Allahnya sholat. Bahkan Allah menciptakan Adam setelah Allahnya itu sholat azan. Itu salah penafsiran ya. Oh itu hadis nggak perlu ditafsir, hadis kok ditafsir lagi. Hadis itu tinggal dibaca, nggak perlu tafsir. Sholat azhar itu jam berapa ya, Riza? Bentar ya. Ini aku ngomong sebentar. Kalau aku menjelaskan, walaupun sedetail apapun, itu kalian nggak akan percaya, percuma aja. Loh, kami di sini tuh bukan untuk percaya. Nah iya makanya itu. Makanya kami di sini atau nggak percaya itu bukan urusan kamu. Sama seperti ketika kita memberitakan Injil. Kalian mau percaya nggak percaya itu derita elu. Hanya Roh Kudus yang bisa mempertobatkan kalian. Tugas kita adalah membongkar kebusukan Islam. Tugas kita adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan Injil yang asli. Bukan Injil yang diberikan ke Isa ketika Isa masih nenek. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku, agamaku. Nggak bisa. Kenapa kita Kristen tidak bertentangan dengan Hindu, Buddha, ateis dan sebagainya? Karena 90% isi Quran ya itu menodai agama Kristen dan Yahudi. 90% bahkan di dalam doamu kamu hanya menyinggung Yahudi dan Nasrani. Kalau kamu tidak mau menyinggung-nyinggung orang Kristen, menyamakan Kristen dengan Nasrani, buang itu semua, nggak usah. Udah pakai Quranmu. Ya, karena Quranmu itu sudah menuduh kami menuhankan manusia, menuduh kami mempunyai 3 Tuhan, maka kami harus menjawab apa kata Allahmu itu dalam Quran. Mbak Yu sing ayu tewe, sabar. Gini loh. Lalu apa bedanya? Saya punya teman orang Buddha, orang Hindu, Yesus orang baik, salah satu dewa kami. Tapi Muslim, jangan mau memberikan selamat Natal kepada orang Kristen. Itu kafir. Penggalah kepala orang-orang kafir. Tawarkanlah mereka masuk Islam kalau nggak mau bayar jizyah. Kalau mereka nggak mau bayar jizyah, potong mereka. Saya punya rekaman daripada ustadzmu yang mengatakan hal itu. Mbak Yu sing paling ayu dewe itu kan dalam konteks agama Islam teroris. Di dalam peperangan. Mana ada tulisan di dalam peperangan? Saya tanya. Nabimu berkata, aku diberikan 5 kelebihan. Yang pertama adalah dengan teror di dalam hati musuh-musuhku dalam jarak 1 bulan perjalanan jauhnya. Kamu tahu nggak hadis itu? Bentar dulu, saya tanya sama kamu tahu nggak hadis bahwa nabimu si Momo itu berkata aku diberikan 5 kelebihan. Yang pertama adalah diberikan teror ke dalam hati para musuhku dalam jarak 1 bulan perjalanan jauhnya. Jadi ketika mereka mendengar Muhammad mau datang, mereka tuh udah dikasih ketakutan di dalam hati. Kamu tahu nggak hadis itu? Saya tanya. Mbak Yu jangan rumit. Nggak usah nanti Mbak Yu, aku bukan Mbak Yumu. Kamu jawab pertanyaanku. Kamu tahu nggak hadis itu? Mbak Yu itu menjelaskan hadisnya aja salah. Bagaimana aku menjelaskannya? Pret, kamu kata Yusaluna aja kamu nggak tahu. Tadi si Edis tanya sholawat dari akar kata apa, kamu nggak tahu. Sholawat itu akar katanya salah. Kalau memuji itu ta'ana, tahu nggak akar katanya? Mbak Yu. Kamu aja nggak belajar tentang Islam, nggak belajar tentang Quran, sok tahu. Berarti poinnya ini udah ketangkep. Aku bilang nggak tahu aja, kalian percaya. Aku nggak tahu beneran. Gue bilang kamu tuh goblok. Percaya. Kalian terlalu percaya sesaat. Aku bilang nggak tahu. Sahabat yang terkasih, kita bersama-sama dalam menyaksikan sebuah diskusi atau debat yang sangat menarik dan kita juga telah melihat bagaimana keberlangsungan debat tersebut dan bahkan saya mempersilakan untuk kita semua bisa menilai bagaimana keberlangsungan debat itu. Dan lagi-lagi kita melihat di dalam debat atau diskusi tersebut sangat heboh dan juga sangat seru menurut saya. Karena apa? Karena banyak orang yang kepanasan di dalamnya. Kepanasan karena apa? Karena data-data dan juga argumen yang mereka bawakan itu bisa dibantah dan dipatahkan kebenarannya. Sama hal yang dilakukan oleh Ibu Sofiatun dan teman-teman apologet Kristen yang lainnya, di mana kita bisa melihat
Ibu Sofiatul bersama dengan teman apologet Kristen ini mereka sangat dipakai Tuhan secara luar biasa sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan, bahkan dengan baik mereka bisa menjelaskan setiap data-data dan juga bisa mempertahankan setiap argumen mereka, sehingga hal ini mengakibatkan orang yang di luar kekristenan bisa melihat bahwa kebenaran yang sesungguhnya itu bisa kita temukan di dalam Yesus Kristus dan di dalam Alkitab yang kita imani, kita percayai kebenarannya. Dan ketika orang yang di luar kekristenan ini data-data dan argumen mereka bisa dipatahkan, mereka seperti orang kepanasan, dan malahan kalau kita melihat mereka yang terlebih dahulu menghujat. Karena apa? Karena mereka sendiri sudah tidak tahu mau berkata apa dan mau bawa data atau bahan apa untuk menentang Ibu Sofiatul bersama dengan teman apologet Ibu Sofiatul, sehingga mereka akhirnya kepanasan sendiri, emosi, marah-marah, gak jelas, teriak karena mereka merasa bahwa apa yang mereka bawakan itulah yang benar. Karena kalau kita melihat dari antara Ibu Sofiatul dan teman lawan debatnya ini, Ibu Sofiatul dan apologet Kristen ini mereka sangat benar-benar menguasai data-data, bahkan data yang mereka bawakan itu bisa dibuktikan kebenarannya. Sedangkan teman-teman debat dari seberang ini mereka kurang menguasai materi dan data yang mereka bawakan, sehingga kadang lari dari subtema yang menjadi bahan perdebatan atau diskusi mereka. Dan hal inilah yang kadang sering terjadi dalam perdebatan, dan kiranya ini bisa menjadi suatu hal yang memberkati kita juga pastinya, dan juga bisa mengedukasi bagi kita setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.